Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Naskah karya Niki Kosasi. Teknik dan montase Indra Mahendra. Bosan juga aku main-main dengan tangan kosong. Ayo, keluarkan senjatamu, Brahma. Aku tidak punya senjata. Sepasang gelang yang kau pakai di pergelangan tanganmu itu, bukankah itu senjata andalanmu? Ini hanya sekedar perhiasan tangan. Tapi tidak apalah, karena kadang-kadang aku pakai juga untuk menangkis pedang. Bagus. Aku ingin lihat apakah sepasang gelangmu itu mampu menandingi rantai baja ini. Wah, sejak kapan kau jadi tukang pandai besi? Sampai punya rantai baja seperti itu? Jangan banyak omong. Kenapa berhenti, Kartika? Bukankah senjata kita masing-masing belum ada yang rusak? Jangan berlagak gila, Brahma. Kau juga pasti tahu 3 buah mata rantai bajaku rontok. Oh iya? Sepasang gelang batu marmer putihmu aku akui hebat. Rantai bajaku tidak bisa meremukkannya. Malah sebaliknya, rantai baja yang rontok. Rusakkan tidak apa-apa. Kau bisa bikin lagi. Brahma, jangan banyak basa-basi. Ayo kita tingkatkan dengan permainan ilmu kadikjayaan. Apa maumu, aku ladeni. Herja! Kamita, bagaimana? Beres? Beres. Kuda kita semuanya sudah aku pasang pelana, siap untuk dipergunakan bila sewaktu-waktu keadaan bertambah gawat. Lihat, Brahma dan Gardika mulai mempergunakan ilmu-ilmu kedikjayaannya. Kamita, ya, saya akan naik ke atas genting. Mau apa? Mau mengintai apakah anak buah si Gardika yang lainnya ada di dekat sini atau tidak, atau mereka ada di mana. Ya, baiklah. Hebat nian dia. Sekali enjot sudah berada di atas genting. Tubuhnya melayang seperti burung. Bagaimana? Bahaya. Bahaya. Anak buah si Gardika sudah bergerak mau mengurung rumah ini. Benarkah? Iya. Mereka mengendap-endap mendekati rumah kita ini. Lalu bagaimana kita? Lari. Lari? Iya. Ayo ambil kuda. Brahma bagaimana? Dia orang Dikjaya. Tahu apa yang harus dikerjakannya. Iya. Kakang Brahma, mereka datang semuanya. Saya dan Kamita pergi duluan. Saya percaya Kakang bisa membereskan Gardika si jahanam itu. Susul kami ke Majapahit. Ya! Tepah. Kendala mengerjakan apa saja, Ramita dan Harnum bisa lari dengan leluasa. Anak buahmu kedodoran. Buruannya hilang. Kendala! Goblok! Tolol! Mereka sudah lari! Kejar! Kejar! Oh, mau kemana, Brahma?
Tentu saja aku harus menjaga keselamatan Harnum dan Pramita dari kejaran anak buahmu. Jangan harap kau bisa pergi dari sini. Kau jadi besar kepala, Kardika. Mentang-mentang kau sudah bisa matek ajian angin topan, kau kira kau sudah bisa mengungguliku? Jangan berkacak pinggang dulu, Kardika. Ayo, keluarkan ajian angin topan milikmu itu, supaya kau tahu bahwa ilmu kedijayaanmu itu masih dangkal. Sombong. Ada desa Banyu Pindah. Kita bisa minta tolong pada penduduk desa itu. Maksudmu? Lihat saja, saya punya akal. Tolong, berteriak-teriak minta tolong. Sudah, pokoknya lihat. Ayo Kamita juga berteriak tolong. Berteriak tolong lagi sampai penduduk desa Banyu Pindah ini keluar semuanya. Untuk apa? Pokoknya ikuti saja apa kata saya. Tolong! Tolonglah kami. Kami dikejar perampok. Diam semuanya. Diam. Ada apa ini, ha? Kami dikejar perampok. Saya kepala desa di sini. Anda berdua siapa? Malam-malam datang ke sini, langsung bikin ribut. Kami dari Seganggang mau ke Majapahit. Di tengah jalan dicegat gerombolan perampok. Untung kami naik kuda sehingga bisa meloloskan diri. Tapi mereka terus mengejar kami. Apakah mereka banyak? Ya, kira-kira 20 orang. Baik. Dengar semuanya. Ambil senjata kalian masing-masing seadanya. Golok, parang, linggis, pentungan, pacul, arit, keris, dan buta obor. Cepat! Sialan. Perempuan-perempuan itu jago balap kuda rupanya. Iya, larinya kencang sekali. Di depan ada desa. Oh ya, desa Banyu Pindah. Oh, berhenti. Lihat, Rudra. Ya, desa itu terang benderang. Ratusan obor menerangi malam yang gulita ini. Ada pasar malam barangkali. Ngawur, bukan. Lalu ada apa? Hah? Bukankah itu Dewi Pramita dan Harnum? Oh iya, mereka berdiri di muka ratusan rakyat yang semuanya membawa obor. Itu mereka! Serbu! Hah? Perampok? Di mana? Di mana ada perampok? Loh. Mereka mau menyerang kita. Lawan, jangan. Kita tidak boleh menyerang rakyat. Apalagi rakyat desa itu bukan musuh kita. Lalu, ayo kita mundur. Mundur. Siasat kita berhasil. Anak buah Kardika kabur tunggang langgang dikejar penduduk desa Banyu Pindah ini. Pantas kau datang-datang langsung berteriak-teriak minta tolong. Rupanya ada maksud tertentu. Pura-pura dikejar perampok.
Pinter kau, Harnum. Iya, kalau tidak pakai akal seperti itu, kita akan kedodoran menghadapi mereka. Iya. Sampurasun. Rampes. Kakang Brahma? Brahma, Syukurlah kalian selamat. kau tidak apa-apa, Brahma? Sehat walafiat. Syukurlah. Si Bentar mana? Tidur. Oh, Bagaimana pertarunganmu dengan Gardika? aku yang lari. Lari? Apakah kau tidak mampu menandinginya? Bukan. Tapi aku ingat terus pada kalian. Benar-benar aku merasa takut kalau kalian terkejar oleh anak buah Gardika. Tentu akibatnya akan lebih menyusahkan kita semua. Berkat permainan sandiwara Harnum yang meyakinkan, penduduk desa Banyu Pindah ini semuanya marah. Dengan berang menyerang anak buah Gardika. Iya, aku melihatnya. Kakang tahu? Aku menonton kejadian itu dari atas pohon kelapa. Memang seru dan menggelikan. Kenapa Kakang tidak ikut mengejar mereka? Sudah cukup oleh kalian berdua dan penduduk desa ini, bukan? Benar. Sampurasun. Rampes. Pak Singkup. Mari Pak, silakan masuk. Terima kasih, Den Ayu. Kakang Brahma, inilah Pak Singkup, kepala desa Banyu Pindah ini. Oh, iya. Saya Brahma, Pak. Singkup. Dari sawah, Pak? Iya, Den. Pak Singkup, saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga. Teman-teman saya terhindar dari bahaya berkat pertolongan Bapak dan penduduk desa ini. Sama-sama, Den. Iya, Pak. Aden-aden ini ke Majapahit mau apa? Mau mengunjungi saudara, Pak. Oh, Dan rencana kami, nanti siang kami berangkat. loh. Kok buru-buru? Tinggallah di sini lebih lama lagi. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Tapi dengan berat hati, kami tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Sebab kami memburu waktu, Pak. Oh, Apa itu? apa itu? Lindu. Lindu. Hah? Gempa bumi? Semua keluar! Jangan ada yang di dalam rumah. Keluar! Cepat keluar. Nanti tertimpa atap rumah. Biar aku yang ambil. Cepat kalian lari ke lapangan yang terbuka. Jangan dekat bangunan. Bagus. Kalian ada di sini di lapangan.
tidak akan tertimpa runtuhan bangunan. Bentar mana? Ini, kau tenang saja. Bentar biar bersamaku. Oh, Dewata yang agung, bencana telah lewat, dan kita pun selamat. Wahai penduduk desa Banyupindah, gempa bumi sudah berhenti, bencana telah lewat. Sekarang, kalian boleh kembali ke rumahnya masing-masing. Jangan mengutuk dan jangan mengumpat melihat rumah kalian rusak, tapi bekerjalah dengan tenang, sebab kita harus bersyukur hanya rumah dan sedikit harta benda kita yang rusak, sedangkan jiwa kita semuanya selamat, dan juga sawah-sawah kita tidak rusak. Nah, bekerjalah! Benar-benar hebat gempa bumi itu. Semua rumah penduduk roboh, hanya 1-2 yang tidak. Tadinya aku ingin kita segera berangkat, supaya cepat sampai di Majapahit. Tapi melihat penderitaan penduduk, aku tidak sampai hati. Benar. Mereka telah menolong kita, menyelamatkan kita dari ancaman pasukan Gardika. Sekarang, alangkah naif dan tidak terpuji. Di saat mereka sedang menderita, kita pergi begitu saja. Marilah kita ulurkan tangan, sing-singkan lengan baju. Kita bekerja membantu rakyat. Ayo. Syukurlah kalian juga selamat. Pak Singkup. Si kecil mana? Ini saya gendong, Pak. Sedang tidur. Kasihan anak ini, masih bayi sudah merasakan gempa bumi. Anak ini memang kuat sekali, Pak. Diam saja. Menangis hanya kalau lapar, minta netek. Lihat, apa itu di sana? Asap. Ada gunung meletus. Gunung meletus? Iya, lihat. Asap hitam pekat bergulung-gulung ke angkasa. Besar dan tinggi sekali. Wah, rupanya itu yang menyebabkan gempa bumi ini. Bagaimana, Pak? Menurut kakek saya, adanya gempa bumi disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Di antaranya akibat gunung meletus. Nah, saya kira gempa bumi yang baru saja terjadi di desa ini diakibatkan oleh gunung meletus. Gunung mana, Pak, yang meletus? Kalau melihat arahnya yang berada di sebelah selatan agak ke timur, mungkin Gunung Kelut. Gunung Kelut. Ya, saya kira Gunung Kelut. Gunung Kelut meletus. Dan gempa bumi itu begitu mendadak. Seperti suatu pertanda akan adanya perubahan besar di kerajaan Majapahit. Bagaimana, Pak? Perubahan besar di kerajaan Majapahit? Ini hanya merupakan perasaan saya saja. Pertanda alam yang baru kita alami adalah merupakan isyarat akan adanya perubahan besar di kerajaan Majapahit. Tapi apa dan bagaimana perubahan itu, saya tidak tahu. Iya. Sebaiknya kita membuat barak dulu, Pak Singkup. Barak? Sebuah rumah besar dan panjang sebagai tempat penampungan sementara. Kenapa harus membuat itu dulu? Sekarang ini, rumah-rumah penduduk rusak. Mereka kehilangan tempat berteduh. Untuk memperbaikinya memerlukan waktu yang lama. Kalau turun hujan atau panas matahari yang terik, di mana mereka akan berteduh, Pak? Nah, tempat tinggal sementara ialah di barak tersebut. Nanti setelah rumah-rumah mereka sudah bisa ditinggali, baru mereka bisa pindah lagi ke rumahnya masing-masing. Benar juga. Barak itu sederhana saja dan tidak perlu permanen. Hanya untuk sementara saja, bukan? Ya. Saya lihat di sekitar desa ini banyak pohon bambu. Nah, kita punya bahan yang cukup untuk membuat barak. Ya, marilah kita ajak penduduk untuk membangun barak. Harnum, Pramita, ajaklah semua perempuan di desa ini untuk membuat dapur umum. Seperti ada perang saja, membuat dapur umum. Supaya ada kebersamaan di antara warga desa ini. Kita buat serempak dan seirama dalam membangun desa. Makan bersama-sama dan bekerja bersama-sama pula. Dengan begitu hal-hal yang bersifat kesendirian, sifat ingin mementingkan diri sendiri bisa kita hindarkan. Sama rata, sama rasa. Bahu-membahu dalam mengatasi penderitaan.
Saya ini sedang berhadapan dengan seorang petani dari kampung Jamparing atau dengan seorang pemimpin? Kau sedang berhadapan dengan seorang petani. Aku tidak percaya. Loh? Jangan bohongi aku, Brahma. Aku percaya kau orang kampung dan hidup di alam pedesaan. Tapi tentang kau seorang petani tulen, itu tidak tergambar pada dirimu. Yang tergambar pada dirimu adalah kau seorang keturunan bangsawan yang berbakat jadi pemimpin. Pramita, karena kau bekas istri seorang panglima yang tiap hari bergaul dengan para pembesar, hidupmu di lingkungan kaum kalangan atas, maka penilaianmu terhadap diriku sangat dipengaruhi pandanganmu sebagai seorang wanita bangsawan. Kau yang keliru, Brahma. Justru karena aku hidup di tengah-tengah kaum bangsawan, maka aku bisa membedakan mana yang bangsawan tulen dan bukan. Pandanganmu cukup jeli. Memang aku orang kampung, tapi aku dibesarkan di sebuah perguruan silat. Dari umur 8 tahun sampai dewasa, aku digodok oleh seorang guru di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian dunia. Jadi memang aku bukan seorang petani yang tulen. Senyummu mengandung gambaran nuranimu yang belum menaruh kepercayaan padaku. Nah, kau sudah tahu nuraniku. Kenapa kau mungkir? Paduka Dewi Pramita yang mulia, saya harap Anda percaya, meskipun untuk sementara. Iya, aku tidak akan mendesakmu. Terima kasih, Paduka. Brahma, apa-apaan kau menyebut Paduka? Aku tidak suka. Lupakan masa laluku. Aku tidak pernah suka dan tidak mau akan mengagungkan masa lalu sebagai seorang wanita bekas istri seorang panglima. Sekarang aku adalah Pramita, seorang perempuan yang keselamatannya tergantung dari kebaikan seorang pendekar dari Kulon. Ya, nampaknya memang benar begitu. Saat ini kau bagaikan seorang wanita yang tidak berdaya. Keselamatanmu berada di tanganku. Akan tetapi sebenarnya, tanpa aku, kau pun akan bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Sebab kau seorang wanita yang matang. Aku memang tidak takut menghadapi hidup dan kehidupan yang paling ganas sekalipun. Akan tetapi menghadapi sekelompok manusia yang lebih mementingkan kekuatan fisik dan menyampingkan akal logika yang sehat, aku tidak berdaya. Contohnya, apakah aku sanggup melawan pasukan Gardika bila mereka menangkapku lalu membunuhku? Aku rasa tidak, dan aku akan mati. Iya, kau benar. Kematangan jiwa seorang insan ternyata harus diimbangi oleh kekuatan fisik. Seperti kau seorang laki-laki yang matang, dan kau imbangi kematangan jiwamu dengan kekuatan fisik dalam bentuk memiliki segudang ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Maka kau bisa hadir dengan utuh di dalam perjalanan hidupmu. Itu hanya kebetulan saja. Karena aku pernah menjadi murid seorang guru ilmu kedikjayaan. Soal kebetulan atau tidak, bukan masalah. Yang penting keseimbangan. Iya. Aku pun bisa hadir. Namun kehadiranku akan terasa utuh bila mana aku berada di tengah-tengah masyarakat yang aman. Tapi kalau terlibat di dalam suatu bentrokan fisik, aku hanyalah tak ubahnya bagaikan seekor tikus yang berada dalam cengkeraman seekor kucing. Tapi kau, dimanapun kau bisa hadir, dan kehadiranmu merata. Terima kasih atas wejangan Tuan Putri. Semuanya akan saya camkan baik-baik di dalam hati saya. Kau mengejek aku ya? Habis, kau memuji aku terus? Tapi kau kan senang. Si Bentar bangun. Sayang. Lapar ya? Cip. Sayang. Anak kecil memang aneh. Menangis keras, begitu mulutnya kena puting susu, langsung diam. Ya, mudah-mudahan aku panjang umur, sehingga bisa menyaksikan bagaimana kalau anak ini sudah besar. Mudah-mudahan seperti Brahma. Seperti aku? Iya, jadi seorang laki-laki yang matang jiwanya dan memiliki ilmu kedikjayaan yang tinggi. Jangan tidak enak. Aku kan banyak musuh. Selama manusia masih ada, musuh akan tetap ada. Iya, kau benar.
Berat rasanya meninggalkan desa Banyupindah. Hatiku sudah menyatu dengan penduduk. Saya juga, Kak Mita. Melihat kedua mata Pak Singkup berkaca-kaca, saya jadi terharu. Suatu ketika, aku akan menengok desa itu. Iya. Ada apa? Tentara Majapahit. Tentara Majapahit? Hah, mana? Itu di bawah, dekat mata air. Oh iya, benar. Aditya Warman. Aditya Warman. Iya. Tuh, yang duduk agak jauh dari anak buahnya. Dialah Aditya Warman. Pucuk dicinta ulam tiba. Kita sedang menempuh perjalanan menuju ke Majapahit untuk menemui Aditya Warman. Sekarang orangnya ada di depan mata kita. Ayo, kita menghadap. Tidak. Tidak. Dialah yang membunuh suamiku. Kejadian itu kan sudah lama, Kak Mita. Lagi pula terjadinya di dalam pertempuran. Gugur di medan perang itu wajar, Kak? Tidak, Harnum. Bagiku mereka adalah pembawa malapetaka bagiku. Mereka menghancurkan Sadeng. Tanah tumpah darahku. Kehidupan yang damai dan tentram menjadi berantakan. Aku dan anakku cerai-berai, lalu aku terlunta-lunta bagaikan gelandangan. Itu semua akibat mereka, orang-orang Majapahit. Tapi bukankah Kak Mita bersedia dengan kami ikut ke Majapahit? Memang, tapi tidak untuk menghadap kepada Aditya Warman. Lalu? Untuk apa saja. Misalnya berdagang, atau bekerja, dan sebagainya. Yang jelas tidak untuk Aditya Warman. Pramita, aku mengerti. Kau benci dan dendam pada Aditya Warman. Tapi dia tidak salah. Suamimu juga tidak. Suamimu dan Aditya Warman sama-sama menjalankan tugas. Brahma, kau laki-laki yang baik. Aku senang dan kagum kepadamu. Tapi alangkah sukarnya menghapus kenangan durjana dari dalam hatiku ini. Aku hargai itu. Akan tetapi marilah kita lihat keadaan kita saat ini. Kita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dikejar-kejar tentara Majapahit. Karena apa? Karena terjadi salah paham. Nah, kesalahpahaman itu sekarang akan kita jernihkan. Setelah itu keadaan kita akan aman, tanpa merasa risau atau was-was setiap saat diintai bahaya. Bila sudah demikian, mau apa terserah kita. Terserah padamu. Perbuatlah apa yang menurutmu baik. Tapi yang jelas, kita sudah aman, damai dan tentram. Iya, baiklah Brahma. Pergilah kalian berdua menghadap pada Aditya Warman. Aku menunggu di sini. Mendingan kita bertiga, Kak. Sama saja, Harnum. Yang paling utama, bukankah menjelaskan kesalahpahaman antara kita dengan pasukan Gardika? Nah, sebenarnya hal itu bisa dilakukan oleh Brahma sendiri. Toh, nanti juga aku tidak akan bertemu dengan Aditya Warman setelah keadaan kita menjadi aman. Daulat Paduka Aditya Warman. Ya, siapakah kalian? Saya adalah Brahma. Hah? Kau Brahma? Benar, Paduka. Siap! Pasukan! Tahan, Paduka. Sabarlah. Kau orang Kulon, Jahanam. Kau telah membunuh 10 orang prajurit Majapahit. Itulah yang akan saya jelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada Paduka. Kau mau bicara apa? Maaf. Marilah kita bicara dengan tenang. Silakan Paduka duduk kembali. Masukkanlah kembali pedang itu ke sarungnya. Baik. Aku selalu bersedia untuk berunding dengan musuh. Aku sudah duduk. Pedangku sudah aku masukkan ke sarungnya. Bicaralah. Sebelumnya maaf. Saya akan bertanya. Siapakah namanya kepala regu yang 10 orang anak buahnya tewas itu? Rudra. Apakah Rudra memberi laporan kepada Paduka bahwa 10 orang anak buahnya yang tewas itu dibunuh oleh saya? Iya. Pasukan Rudra digempur oleh kau dan 100 orang anak buahmu. Celaka. Itu tidak benar, Paduka. Tidak benar. Anak buah Rudra bukan tewas oleh saya.
tapi tewas terjerumus ke dalam rawa. Rawa? Benar, Paduka. Waktu mundur, rupanya karena panik, tidak melihat medan yang dilaluinya. Akhirnya mereka semuanya terjerumus ke dalam rawa dan tenggelam. Tapi bentrok dengan kamu, bukan? Benar, saya bentrok dengan pasukan Rudra. Akan tetapi, hanya saya sendiri. Kau sendiri? Benar, Paduka. Saya tidak punya anak buah. Rudra mengatakan bahwa saya dengan anak buah saya yang berjumlah 100 orang telah menyerang tentara Majapahit. Itu tidak benar. Yang benar ialah pasukan Rudra sedang mengejar-ngejar seorang perempuan yang membawa bayi. Saya menolong perempuan itu. Lalu terjadilah bentrokan antara saya dengan Rudra. Apa katamu tadi? Mengejar-ngejar perempuan? Benar, Paduka. Perempuan itu bernama Dewi Pramita, bekas istri Barahistara, Panglima pasukan Sadeng. Hah? Istri Panglima pasukan Sadeng? Benar, Paduka. Rupanya Rudra berhasrat terhadap Dewi Pramita. Tapi Dewi Pramita tidak berminat. Lalu Rudra memaksa, dan Dewi Pramita melarikan diri, dan dikejar oleh Rudra dan pasukannya. Kebetulan saya melihatnya, lalu saya menolong Dewi Pramita.